Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Anak-anak siswa-siswi SD Jamatul Iman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Karena mengapa? Karena banyak umat Islam yang ada di bumi ini yang tidak bisa memenangi bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena beliaunya sudah meninggal. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama untuk keluarga kita, saudara kita yang sudah mendahului kita. Ala hadini as-solehah Al-Fatihah. Kedua kalinya selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak SD Jamatul Iman yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang semua umat Islam pasti percaya dengan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa, anak-anak? Kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita temukan di masjid-masjid, ada yang di masjid-masjid, di TPA atau di sekolah-sekolahan, itu adanya TPA. Itu untuk apa, anak-anak? Untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Di sini sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar. Kalian belajar Al-Quran ini sudah termasuk kalian mendapatkan pahala yang banyak. Apalagi mengamalkan Al-Quran, maka akan bertambah lagi amalannya. Dan di sini Pak Wahab akan sedikit menjelaskan bagaimana adab membaca Al-Quran. Jadi di agama Islam itu ada beberapa adab-adab ya nak. Jadi adab di kamar mandi bagaimana, adab makan bagaimana, adab dengan bapak ibu guru bagaimana, dan masih banyak lagi adab-adab. Di sini Pak Wahab akan sedikit menjelaskan tentang adab apa saja jikalau kita membaca Al-Quran. Adab yang pertama adalah membacanya dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan duduk dengan adab. Yang di sini yang pertama adalah kita harus bersuci. Jadi sebelum membaca Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu. Kalau kita ragu kita masih mempunyai wudu atau tidak, kita berwudu dulu baru kita memegang mushaf Al-Quran. Yang kedua menghadap kiblat. Jadi kita jika membaca Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat berarti menghadap sewaktu kita sholat itu. Dan yang selanjutnya adalah duduk dengan adab. Duduk dengan adab ini bagaimana, anak-anak? Duduk dengan adab ini kalau orang Jawa biasanya dengan silo. Jadi jangan dengan selonjor atau bahkan dengan tiduran. Jadi harus dengan adab. Adab membaca Al-Quran yang kedua adalah diletakkan yang lebih tinggi dari mata kaki kita. Jadi jikalau kita membaca Al-Quran, kita alangkah lebih baiknya kita taruh di yang lebih tinggi, jangan ditaruh di lantai. Karena ini adalah kitab yang suci, masa setara dengan kaki kita. Jadi diletakkan yang lebih tinggi. Contohnya bisa dengan meja, bisa dengan jikalau kita membaca di kamar, bisa kita letakkan di atas bantal. Jadi bantalnya di bangku, di atas bantal kita kasih Al-Quran.
Dan ada yang selanjutnya adalah membacanya tidak cepat-cepat. Nah, di sini membacanya jangan cepat-cepat ya nak. Jadi kita nikmati, kita hayati sewaktu kita membaca Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah paling sedikit membacanya 3 kali sehari, 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari sekali kita harus membaca Al-Quran. Kalau tidak ada waktu kita sempatkan. Kalau tidak bisa 1 rukuk, 1 juz ya kita baca 1 rukuk dulu. Setidaknya kita setiap 3 hari sekali ini membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Alangkah lebih baiknya lagi setiap hari kita membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah membacanya dengan khusyuk. Khusyuk ini berarti kita tidak melakukan aktivitas yang lainnya. Kita membaca Al-Quran sambil bersih-bersih, jangan. Kita membaca Al-Quran dengan makan, jangan. Jadi kita kalau membaca Al-Quran dengan khusyuk, jadi kita melakukan membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran saja, jangan melakukan aktivitas yang lainnya. Yang kelima adalah membacanya dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik ini contohnya apa anak-anak? Kita membaca dengan tajwid dan makharijul huruf yang bagus. Jadi jika kita sudah belajar tajwid itu bagaimana cara membaca Al-Quran, dan makharijul huruf. Maksud makharijul huruf itu apa? Bagaimana cara kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Jika kita sudah belajar tentang ini, kita membaca Al-Quran ini dengan cara yang terbaik. Dan yang terakhir adalah membacanya jangan keras-keras untuk menghindari sifat riya. Jadi membaca Al-Quran itu jangan dikeras-keraskan, nanti menimbulkan sifat riya. Dan yang ketujuh adalah di saat membacanya kita menghayati artinya. Ini barangkali anak-anak di rumah ada Al-Quran yang ada artinya. Nah, di sini sewaktu kalian membaca Al-Quran juga dibaca artinya, biar kita juga menghayati artinya. Dan yang 8 adalah bersemangat di saat membaca Al-Quran. Jadi semangat dalam membaca Al-Quran ini adalah contohnya kita setiap hari membaca Al-Quran. Jadi ini termasuk bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Dan anak-anak, mumpung di bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan bacaan Quran kita tingkatkan membaca Al-Quran kita. Yang biasanya kita membaca 1 rukuk, di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan 1 juz 1 harinya. Jikalau kalian mau menghatamkan di bulan suci Ramadan ini 1 kali hatam, ada trik yang kemarin sudah di-share oleh Bapak Ibu guru di grup ya. Jadi triknya sangat mudah. Di dalam 1 juz itu anak-anak ada 10 lembar ada 10 lembar. Jadi setiap sholat kita cukup membaca 2 lembar saja. Jadi setelah sholat subuh 2 lembar, setelah sholat duhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat isya 2 lembar. Ini sudah 10 lembar. Berarti kita sudah membaca 1 juz. Berarti nanti jika dikalikan dalam 1 bulan ada 30, kita puasanya ada 1 bulan, kita bisa menghatamkan satu kali khatam. Ini trik yang 1 kali khatam. Kalau mau 2 kali khatam bagaimana Pak Wahab? Nanti ada triknya lagi. Mumpung di bulan suci Ramadan ini anak-anak, Pak Wahab mengajak anak-anak semuanya untuk meningkatkan membaca Al-Quran kita. Otomatis dengan adab-adab yang sudah Pak Wahab jelaskan tadi, agar kita mendapatkan pahala yang banyak, agar kita mendapatkan manfaat yang banyak di bulan suci Ramadan ini, dan di hari akhir nanti kita bisa mendapatkan pahala yang super banyak, dan kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Wahab sampaikan, kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Al-afu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.